Oke, halo semuanya. Welcome back again to my YouTube channel in investasi kripto hari ini. And then di video kali ini aku bakal coba membahas salah satu request dari teman kita kemarin yang mempertanyakan nasib dari meme coin Bong. Gimana kedepannya, apakah Bong Coin masih punya harapan atau tidak? Ya, kita akan membahas secara detailnya di sini, teman-teman. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, disclaimer on bahwa video ini hanya bertujuan untuk edukasi serta informasi data publik saja, bukan saran keuangan sama sekali. Jadi pastikan teman-teman melakukan aksi DYOR, do your own research, sebelum menginvestasikan dana kalian ke dalam aset apapun yang saya bahas. Oke? Oke, untuk itu kita masuk ke bagian pertama, pembukaan dan juga price action dari Bong Coin hari ini. Jadi teman-teman, Bong Coin ini adalah salah satu meme coin yang cukup ikonik dari ekosistem Solana, di mana Bong Coin atau USD Bong. Jadi Bong Coin ini salah satu penyelamat dari ekosistem Solana sendiri, di mana Solana sempat mengalami kehancuran tahun 2022 setelah kolapsnya dari FTX pada saat itu. Saya ingat sekali pada saat itu, di mana Solana itu bener-bener kayak udah koin mati, koin tidak ada harapan. Cuman tiba-tiba ada meme coin masuk dan akhirnya mereka berhasil recovery dan menyelamatkan ekosistemnya, teman-teman. Salah satunya ya karena meme coinnya ya. Jadi Bong Coin per hari ini teman-teman harganya per keping koinnya sekitar 0,0504089. Masih minus sekitar 17% dalam satu minggu terakhir serta peringkat di 94 menurut data dari CMC. Tapi volume perdagangannya meningkat sekitar 32% di angka 42,7 juta US dollar. Jadi artinya sekitar 11,97% dari supply yang beredar sedang diperdagangkan di pasar. Jadi ada permintaan dan penawaran dari koin tersebut seperti itu. Nah, pasti dari teman-teman banyak yang bertanya, "Bang, kenapa harga Bong Coin kok tiba-tiba kemarin longsor? Langsung tiba-tiba jatuh terjal sekali." Jadi teman-teman, ada sedikit yang terjadi ya di ekosistem dari Bong Coin sendiri, dimana kalau kita perhatikan teman-teman, Bong Coin saat ini tuh sedang dalam fase recovery setelah kejadian besar minggu ini, di mana harga Bong kemarin sempat drop sekitar 8%-an dan menyusul isu dari Treasury. Tapi market memang menunjukkan ketahanan yang cukup menarik, teman-teman. Jadi dia begitu drop langsung reject lagi ke atas seperti itu ya. Jadi secara keseluruhan meskipun harganya drop, cuman dari volumenya meningkat. Jadi memang ada yang menangkap transaksi tersebut. Serta kalau kita perhatikan karena dia berada di ekosistem Sol, maka dari itu karena Solana menguat, makanya dia bertahan meskipun ada terjangan badai di balik dari market Bong Coin sendiri, teman-teman. Dan tentunya kita akan langsung masuk ke pembahasan dari look on chain di sini, teman-teman. Jadi, di mana dari penjelasan di sini langsung secara detail menjelaskan tentang bagaimana seseorang membeli 4,4 juta Bong Coin ya, 4,4 juta dolar dalam bentuk Bong Coin untuk voting power, teman-teman. Lalu, proposalnya di sini lolos nih. Ya, jadi dia membeli Bong Coin senilai 4,4 juta dolar, masuk ke tahap voting dalam proposal, kemudian proposalnya lolos dan Treasury ke drain sekitar berapa? 21 juta US dollar. Nah, ini menunjukkan memang secara sisi gelap governance itu masih ada meski di meme coin yang sifatnya katanya desentralisasi ya. Tapi ya juga bikin kita paham kenapa price actionnya itu langsung beraksi terjun bebas kemarin seperti itu. Jadi karena berita ini muncul dan kemudian dari Treasury mereka mengalami drain ya, mengalami serangan lah istilahnya di situ, senilai sekitar 21 juta dolar, dan tentunya di situ Bong Coin sedang mengalami kerugian yang cukup lumayan, teman-teman. Jadi voting tersebut dilakukan kemudian dengan modal 4,4 juta dolar, lalu dia voting power, proposalnya lolos dan Treasury ke drain sekitar 21 juta dolar, teman-teman. Oke, untuk itu kita masuk langsung ke bagian kedua tentang update blockchain serta governance isunya kemarin. Kita akan bahas secara detailnya di sini.
Oke, teman-teman, jadi kita masuk langsung ke pembahasan bagian kedua, di mana Bongcoin ini karena dibangun di atas blockchain Solana yang dikenal cukup cepat dan murah, dan sejak lahir akhir 2022 pas FTX collapse kemarin, teman-teman. Jadi Bongcoin ini menjadi salah satu meme coin yang membantu banget lah ya untuk survive-nya dari ekosistem Solana lewat airdrop massalnya kemarin, di mana utility-nya apakah ada? Ya tentunya karena dia meme coin, sebenarnya secara utility nggak begitu besar, cuman tetap ada fungsi dari tokennya sendiri, teman-teman, yaitu untuk seperti airdrop, kemudian digunakan di DeFi, NFT, gaming, dan berbagai di apps di Solana ecosystem. Tapi minggu ini spotlightnya ke masalah governance, teman-teman. Jadi BongDAO ini punya treasury yang cukup besar yang menjadi target, di mana proposal jahat di sini lolos karena turnout yang dimana votingnya rendah banget, dan di sini cuma beberapa wallet yang berpartisipasi dari ribuan holder, teman-teman. Jadi langsung dijelaskan AI XBT di sini, teman-teman, dimana dijelaskan bahwa attacker menggunakan cara legitimate, teman-teman, yaitu membeli token cukup untuk quorum, kemudian vote yes, dan tunggu time locknya sekitar 7 hari ya. Lalu drain treasury, teman-teman. Profitnya berapa? 400% dalam waktu yang cukup singkat. Nah, ini bukan hack kode tapi exploit dari kelemahan partisipasi DAO. Ya, jadi Bong ini langsung turun 8,4%, tapi sekarang development dari treasury kosong ya, karena ini ya disedot dari likuiditas yang ada. Tapi ya sekarang development sudah mulai menjadi pelajaran baru lah ya, yang cukup besar buat semua proyek di DAO, teman-teman. Jadi ya karena di bear market orang-orang kan males menggunakan wallet, males menggunakan decentralized wallet gitu ya. Jadi orang-orang tuh pada nggak voting, teman-teman. Dimana ketika orang-orang nggak voting dan akhirnya si penyerang ini tadi menggunakan modal yang dia punya untuk voting sendiri, teman-teman. Jadi dia punya modal 4,4 juta dolar, masukkan ke Bongcoin, kemudian dia masuk ke treasury-nya untuk membuat proposal, mengajukan proposal, kemudian dia voting yes sendiri, teman-teman. Ya udah, langsung proposal tersebut disetujui karena dengan semakin banyaknya dari Bong token yang di voting, powernya juga semakin kuat. Dan tentunya karena kelemahan dari orang-orang yang voting, makanya dia bisa menang di situ dari suaranya, hak suaranya. Jadi intinya karena blockchain saat ini sedang sepi, kemudian tidak ada yang voting, nah maka dari itu si pengambil dana itu tadi atau si pencuri itu tadi menang dari votingnya, dan dia membawa uang yang cukup besar ya, plus balik modal di situ ya 400%. Luar biasa dari cara kerjanya di situ ya. Oke, jadi dari sisi blockchain Solana sendiri ya memang masih kuat, teman-teman, di mana tim BongDAO mengatakan bahwa mereka lagi kerjasama dengan exchange, kemudian bridge, serta Solana Foundation, dan bahkan law enforcement untuk recovery, teman-teman. Jadi mereka itu lagi evaluasi lah governance supaya kedepannya itu bisa lebih aman lagi, seperti itu, teman-teman. Dan tentunya mungkin dari target saat ini mereka sedang evaluasi untuk governance mereka, serta mereka mungkin bisa menambah quorum yang lebih tinggi atau mekanisme baru ya, dan supaya bisa menjadi turning point buat Bongcoin sendiri ya, yang menjadi lebih matang serta sebagai proyek yang bukan sekedar meme token belaka, teman-teman, seperti itu. Jadi meski ada drama, integrasi Bong di Solana tetap solid dan banyak proyek meme lain di Solana ikut terdampak sentimen. Tapi karena Bong ini punya komunitas yang loyal, jadi mereka bisa recovery, teman-teman. So kalau kita perhatikan secara sisi price action, apakah Bongcoin sudah mati? Mari kita lihat data lengkapnya sebentar. Kita cari dari transaksi Bong US dollar, teman-teman. So kalau kita perhatikan dari sisi price action memang sudah jatuh sekali, namun setelah kejatuhan kemarin dia langsung recovery secara perlahan kembali. Jadi kalau kita zoom in di sini transaksinya untuk meme coin dari Bong ini berhasil recovery secara perlahan. Ya, jadi semoga aja dia bisa selamat ya. Karena memang Bongcoin ini salah satu meme coin yang menyelamatkan ekosistem Solana, di mana Solana waktu itu hampir hancur-hancuran, sudah mau kolaps lah ya. Cuman karena ada meme coin dan dimainkan oleh para investornya, makanya dari itu ya kita bisa melihat meme coin menyelamatkan ekosistem besarnya. Dan saat ini mungkin menjadi tugasnya untuk Solana Foundation membantu juga supaya Bongcoin bisa selamat untuk
saling menyelamatkan lah seperti itu ya, semoga aja. Oke. Jadi kesimpulannya untuk target saat ini kalau kita perhatikan ya, meme coin Bong ini sedang menghadapi tantangan besar, tapi mereka juga punya fondasi komunitas dan ekosistem Solana yang kuat. Secara sisi price action tetap volatile, blockchain masih perlu governance yang lebih baik dan komunitas saat ini adalah kunci survivalnya, teman-teman. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Bongcoin sudah mati saat ini? Atau mungkin masih ada harapan untuk recovery lagi? Tulis di kolom komentar di bawah, oke? Jadi mungkin sampai sini saja dulu pembahasan kita terkait dari perkembangan Bongcoin hari ini. Semoga secara sisi price action harganya masih bisa recovery secara perlahan nantinya. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya.